Dan pada saat itu terjadi, orang-orang yang berada di lokomotif kemudian lompat untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan akhirnya kecelakaan tabrakan kedua kereta itu tidak bisa dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Terima kasih kamu udah klik video ini. Aku Tamara Delv dan hari ini aku akan menceritakan tentang sebuah kecelakaan kereta api terbesar di Indonesia. Inilah tragedi Bintaro 1. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga dan juga kerabat korban. Semoga selalu diberikan keikhlasan dan ketabahan. Jadi kita masuk ke ceritanya. Tragedi ini terjadi pada hari Senin tanggal 19 Oktober 1987 berlokasi di Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan, di mana terjadi kecelakaan tabrakan antara KA220 dengan KA225. KA220 dengan rute Tanah Abang Merak pada hari itu mengangkut penumpang sejumlah 478 orang sesuai dengan kapasitasnya. Seluruh penumpang bisa duduk di kursinya masing-masing. Sementara KA225 dengan rute Rangkas Bitung Jakarta Kota pada hari itu mengangkut penumpang sejumlah 1.887 orang atau dengan kata lain melebihi kapasitas normalnya 200%. Karena kecelakaan itu mengakibatkan 156 orang tewas dan ratusan orang luka-luka. Hasil penyidikan GAPKA yang diungkap oleh Suharso yang pada saat itu merupakan kepala dari PJKA kepada pers pada tanggal 29 Oktober 1987 tentang tragedi kecelakaan Bintaro ini adalah pukul 6:36 PPKA Sudimara yang bernama Jamhari ini menelpon Mad Ali PPKA dari Kebayoran Lama. Ia mengabarkan keberangkatan KA251 sekaligus meminta agar KA225 untuk berganti silang ini bukan di jadwal yang seharusnya. Seharusnya KA225 ini bersilang dengan KA220 di stasiun Sudimara. Tapi Jamhari meminta agar persilangan itu terjadi di Kebayoran Lama karena pada saat itu di Sudimara ada 3 perlintasan dan ketiganya telah penuh. Kemudian Mad Ali menjawab, "Gampang Pak, nanti bisa diatur." Jamhari kemudian membuat surat pemberitahuan tentang persilangan untuk KA225 yang kemudian diberikan kepada Slamet selaku masinis KA225. Pada saat itulah Jamhari kemudian dinilai lalai oleh pengadilan karena sebenarnya Jamhari ini belum mendapatkan jawaban yang pasti dari stasiun Kebayoran Lama. KA251 berangkat dari stasiun Sudimara, sementara di stasiun Kebayoran Lama terjadi perpindahan tugas PPKA yang sebelumnya dipegang oleh Mad Ali, kemudian digantikan oleh Umriyadi. Sempat ada komunikasi di antara mereka berdua, namun permintaan Jamhari tentang persilangan KA225 ini semakin tidak jelas. Setelah itu, KA251 telah sampai di Kebayoran Lama dan Umriyadi segera mengayunkan papan berwarna hijau ke KA220 yang telah siap di jalurnya. KA220 kemudian berangkat dari stasiun Kebayoran Lama dan Umriyadi setelah itu mengabari Jamhari. Pada saat itulah pengadilan mengatakan Umriyadi lalai karena telah menyalahi prosedur baku. Seharusnya Umriyadi ini mengabari dulu Jamhari keberangkatan KA220, tapi yang dilakukan adalah sebaliknya. Dia memberangkatkan dulu KA220, barulah dia mengabari Jamhari. Jamhari kemudian sangat kaget karena mendengar kabar dari Umriyadi. Ia langsung meminta salah satu petugas untuk memberitahu KA225 untuk melakukan pergantian jalur yang semula jalur 3 ke jalur 1. Tapi petugas itu mengatakan bahwa KA225 telah berangkat. Jamhari kemudian semakin kaget lagi mendengar kabar bahwa KA225 telah berangkat. Ia kemudian berlari sambil membawa bendera warna merah dan peluit untuk menghentikan laju dari KA225. Ia kemudian berlari sangat kencang berharap agar KA225 ini berhenti.
Namun masinisnya tidak melihat ada tanda atau sinyal yang diberikan oleh jam hari pada saat itu. Walaupun jam hari ini telah berlari sekencang-kencangnya ingin memberhentikan KA225, namun upayanya gagal. Karena pada saat itu banyak sekali penumpang yang bergelantungan di gerbong sehingga masinis ini kemungkinan tidak melihat sinyal dari jam hari. Sementara orang-orang atau penumpang yang bergelantungan itu sempat melihat jam hari berlari, hanya saja mereka kemudian mentertawakan jam hari. Bukan cuma jam hari yang mengejar KA225, tapi ada salah satu petugas yang ikut mengejar menggunakan sepeda motor. Tapi usaha mereka kemudian sia-sia karena KA225 tetap melaju. KA225 ini terus melaju ketika memasuki perlintasan Pondok Betung dengan tikungan sepanjang 407 meter. Disitulah tiba-tiba Slamet kaget karena dengan jarak 30 meter ia tiba-tiba melihat kereta api muncul menuju ke arahnya dengan lintasan yang sama. Slamet kemudian membunyikan klakson dan menarik rem dengan tiba-tiba. Begitupun hal yang sama dilakukan oleh masinis dari KA220. Namun upaya mereka sia-sia. Dan pada saat itu terjadi, orang-orang yang berada di lokomotif kemudian lompat untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan akhirnya kecelakaan tabrakan kedua kereta itu tidak bisa dihindari. Dentuman kencang disertai tangisan dan juga teriakan dari korban di dalam kereta api itu bersahut-sahutan. Banyak saksi yang mengatakan di sekitar sana bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, suara dentuman itu sangat memekakan telinga. Banyak orang yang kemudian segera berlari menuju ke lokasi kecelakaan tersebut. Dan betapa kagetnya mereka melihat banyak tubuh tergeletak di rel kereta api dan juga banyak korban-korban di dalam rel kereta api dengan keadaan yang sangat naas. Korban juga ditemukan terjepit di antara dua gerbong. Jadi pada saat Slamet itu menarik rem, orang-orang yang berada di atas gerbong ini kemudian jatuh ke antara dua gerbong. Belum sempat menyelamatkan diri, tabrakan itu terjadi sehingga mereka terjepit di antara gerbong. Saksi menceritakan bahwa banyak anggota tubuh yang kemudian tercecer dan terlepas dari tubuhnya. Banyak orang yang meminta pertolongan, banyak orang yang kakinya terjepit, badannya tertusuk oleh besi. Dan menurut salah seorang saksi, ia menceritakan hal paling mengerikan adalah ketika evakuasi korban terjepit di antara dua gerbong. Karena terjadinya kecelakaan ini sangat kencang dan gesekan antara gerbong ini sangat panas sehingga korban yang terjepit di antara gerbong ini pakaiannya telah lepas dengan keadaan yang sangat mengerikan. Polisi datang dan dilakukanlah evakuasi. Semua warga yang sempat membantu setelah datangnya polisi tidak boleh lagi ada yang mendekati ke area kecelakaan. Setelah itu para korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah kejadian naas tersebut, datanglah sebuah kabar yang dibawa oleh media lokal mengatakan bahwa masinis yang menjalankan KA225 ini telah kabur. Juga timbul fitnah-fitnah yang mengatakan bahwa Slamet sang masinis inilah orang yang patut disalahkan karena kelalaiannya. 4 orang kemudian diputus bersalah atau bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut. Yang pertama adalah masinis KA225 Slamet Suradio. Ia divonis 5 tahun penjara. Kemudian yang kedua adalah kondektur Andung Syafei yang kemudian divonis 2,5 tahun penjara. Yang ketiga adalah Umriyadi dan yang keempat adalah Jamhari yang mereka berdua sama-sama divonis 10 bulan penjara. Dari beberapa wawancara yang dilakukan oleh Slamet selaku masinis KA225, ia mengatakan bahwa semua tuduhan dan juga fitnah yang dilontarkan kepadanya hanyalah kebohongan semata. Karena dia mengatakan untuk apa dia menjalankan KA225 tanpa instruksi. Dia telah lama menjadi masinis, jadi untuk apa dia melakukan
melakukan semua itu. Dan fitnah yang paling kejam mengatakan bahwa dia kabur dari kecelakaan tersebut adalah kebohongan. Karena menurut dia pada saat kecelakaan itu terjadi, dia terlempar, kemudian dia dipenuhi oleh luka, kakinya patah. Ia harus merambat keluar dari jendela kereta api, kemudian terjatuh ke tanah. Pada saat itu ia sadar ada seorang perempuan mengendarai mobil dan dia melihat selamat dalam keadaan luka-luka dan setengah tidak sadar. Ia berteriak ke sekelilingnya. Dia bilang, itu masinisnya, ayo bantu angkat. Beberapa orang kemudian langsung mengangkat Slamet dan dimasukkan ke dalam mobil perempuan itu. Ia kemudian tidak sadarkan diri dan kembali sadar ketika dia berada di rumah sakit. Menurut kesaksian dari Slamet Suradio, ia kemudian ditetapkan 5 tahun vonis penjara. Tapi kemudian dia mendapat remisi, jadi dia hanya menghabiskan 3 tahun masa di penjara. Setelah itu ia bebas dan kembali bekerja lagi di tempat kerjanya di PJKA. Namun di tahun 1994 ia kemudian dipecat tanpa gaji, tanpa pensiunan. Setelah kejadian kecelakaan tragis ini, salah satu fraksi di DPR menuntut agar Menteri Perhubungan pada saat itu mengundurkan diri akibat kecelakaan Bintaro. Namun Menteri Perhubungan pada saat itu mengatakan tidak akan mundur dari jabatannya. Dia akan memperbaiki kualitas dari PJKA dan dia kemudian membuktikannya. Jadi gengs, menurut aku memang kecelakaan ini sangat parah karena adanya miskomunikasi di antara para petugasnya sehingga menimbulkan korban jiwa yang sangat-sangat banyak. Ya kita berharap dan berdoa semoga kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi. Karena seperti yang kita tahu, teknologi udah semakin canggih, alat komunikasi juga udah semakin canggih. Jadi kita berharap PT KAI semakin bagus lagi dan tidak pernah ada kejadian seperti ini. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa buat kalian yang mau request, aku tunggu di DM Instagram aku tunggu juga di email aku, dan di komen-komen di bawah sini juga boleh kalian request. Dan jangan lupa follow Instagram aku Tamara Dels, dan aku mau ngingetin, tolong untuk selalu support channel aku dengan klik subscribe, di like, dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, bye-bye!